Senang rasanya bisa kembali hadir menemani Polar semua di Explore. Bagaimana nih kabar Polar semua? Semoga tetap sehat ya. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku serta fungsi mental manusia secara ilmiah. Jurusan psikologi sendiri di universitas umumnya diajarkan dengan pendekatan dan cara pandang berbeda oleh setiap institusi. Oleh karena itu, psikologi tentunya merupakan pembahasan yang menarik untuk kita perbincangkan di episode kali ini nih Polers. Sebagai pembuka, yuk sama-sama kita simak prospek kerja lulusan psikologi. Psikiater. Bagi kamu yang tertarik dengan dunia psikologi dan berasal dari dunia kedokteran, maka karir ini sangat cocok nih buat kamu. Pada bidang psikiater, kamu harus paham mengenai obat-obatan, metode yang tepat untuk setiap pasien, serta terapi yang harus dilakukan. Selain itu, menjadi seorang psikiater juga harus mempunyai spesialisasi dalam mengatasi gangguan mental. Biasanya, psikiater dapat mengatasi masalah jiwa yang ringan sampai persoalan yang berat. Menjadi seorang psikiater, nantinya kalian akan mendapatkan pendapatan yang berkisar antara 5 juta hingga 15 juta lebih. Hal ini juga menjadi salah satu alasan mengapa psikiater menjadi profesi yang diminati oleh lulusan psikologi di Polers. Headhunter. Polers pernah mendengar profesi headhunter belum? Profesi ini menjadi salah satu prospek kerja bagi lulusan psikologi yang saat ini sedang populer. Headhunter sendiri merupakan pekerjaan yang berkaitan dengan perekrutan pekerja dalam suatu perusahaan. Jadi, seorang headhunter akan membantu perusahaan dalam mendapatkan calon karyawan yang berkualitas. Headhunter harus bisa mencari orang dengan pribadi yang berkualitas melalui rangkaian wawancara. Biasanya, headhunter akan menawarkan jasa pencarian pegawai yang tanggung jawabnya sesuai kebutuhan perusahaan. Lulusan yang bekerja dalam profesi ini mampu menghasilkan gaji kisaran 10 juta setiap bulannya loh. Konselor. Salah satu prospek kerja psikologi S1 yang menarik untuk dicoba adalah konselor. Seorang konselor mempunyai tugas untuk memberikan konseling kepada klien. Biasanya, karir ini akan dibutuhkan oleh perusahaan untuk diberikan kepada para karyawannya. Selain itu, konselor bisa berkarir di lembaga swadaya masyarakat. Kamu bisa menangani konseling yang berkaitan dengan manusia, mulai dari anak sampai orang dewasa. Seseorang yang bekerja sebagai konselor bisa mendapatkan gaji sebesar 15 juta setiap bulannya. Namun, untuk bekerja di bidang ini, kamu membutuhkan pengalaman kerja mencapai 3-5 tahun agar mendapatkan penghasilan sebesar itu. Human Resource Development. Pekerjaan yang banyak dicari dari lulusan psikologi lainnya adalah HRD. Profesi ini merupakan bagian dari perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia di suatu perusahaan. Selain itu, HRD mempunyai beberapa sebutan lain, contohnya seperti Human Capital, Human Resources, dan Human Resources Management. Ada beberapa bidang yang terbagi dalam HRD, yakni HR Operation Training and Development, Recruitment, dan lain sebagainya. Gaji yang kamu dapatkan dari penghasilan ini pun terbilang tinggi dan cukup menjanjikan. Music Therapist. Salah satu mata kuliah jurusan psikologi yang jarang diketahui adalah Music Therapist. Bagi kamu yang suka bermain alat musik, maka karir ini sangat cocok. Seorang music therapist mempunyai tugas untuk memberi perubahan positif untuk emosional dan komunikasi. Hal tersebut dilakukan melalui interaksi musik secara langsung. Biasanya, terapi musik akan menggunakan berbagai macam instrumen seperti suara dan musik yang diimprovisasi. Adanya alat musik bisa membuat pasien membentuk bahasa musik tersendiri.
Cara ini juga dinilai ampuh untuk mengekspresikan diri dan membantu emosi mengungkapkan secara verbal. Menarik banget ya, Polars? Nah, itu dia 5 prospek kerja lulusan psikologi pilihan Explore yang bisa jadi profesi kamu di masa depan nanti nih, Polars. Masih banyak lagi tentunya prospek kerja keren lainnya untuk lulusan psikologi. Coba komen di bawah dong, Polars, kamu tertarik menjadi apa? Psikologi merupakan program studi yang banyak diminati oleh orang-orang. Selain itu, psikologi menghasilkan banyak lulusan yang sangat membanggakan loh, Polars. Berikut 5 lulusan psikologi yang terkenal versi Explore. Profesor Dr. Hamdi Muluk, MSI. Hamdi Muluk adalah ahli psikologi politik dan dosen asal Indonesia. Pada tahun 2010, ia dilantik sebagai guru besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia dengan pidato pengukuhannya yang berjudul Menghidupkan Kembali Publik Perspektif Psikologi Politik. Selain sebagai koordinator program master dan doktoral di Fakultas Psikologi Indonesia, kini ia juga aktif menulis dan kerap menjadi narasumber di berbagai media televisi. Profesor Dr. Sarlito Wirawan Sarwono. Pria yang biasa dipanggil Ito ini meraih gelar sarjana psikologinya dari Universitas Indonesia di tahun 1968. Sarlito disibukkan dengan berbagai kegiatan di bidang akademis, baik sebagai peneliti, ilmuwan, hingga penulis. Sebagai peneliti, ia pernah menjadi Fellow the East West Center di Hawaii, Amerika Serikat. Bidang kajiannya sangat beragam, terutama menyoroti masalah sosial. Mulai dari masalah keluarga berencana atau KB, anak jalanan, pemukiman, lalu lintas, sampai hal yang paling mutakhir tentang terorisme. Desi Ratnasari. Siapa yang gak kenal dengan Desi Ratnasari? Perempuan yang dulu wajahnya sering mondar-mandir di layar kaca mengisi berbagai sinetron ini. Ternyata sempat vakum selama 4 tahun dari dunia entertainment untuk menyelesaikan studi S2-nya di Fakultas Psikologi Universitas Atmajaya dan Universitas Indonesia. Artis yang kini berkecimpung di dunia politik ini merupakan lulusan S1 Psikologi dari Unika Atmajaya Jakarta. Kemudian ia melanjutkan kuliah S2 Psikologi Terapan di Universitas Indonesia. Hasilnya sangat memuaskan. Ia resmi menjadi seorang psikolog sejak tahun 2010. Deddy Corbuzier. Meski mengidap disleksia, Deddy Corbuzier masih bisa bekerja sebagai seorang artis. Ia berhasil lulus dari jurusan psikologi Universitas Atmajaya. Bahkan kabarnya, Deddy Corbuzier juga mengambil master psikologi di Universitas London, Inggris. Deddy sengaja memilih jurusan tersebut agar mengetahui cara yang tepat untuk menangani dirinya sendiri. Seto Mulyadi. Anak 90-an, mana nih suaranya? Bohong banget pasti kalau nggak tahu sama sosok yang satu ini. Yap, Kak Seto Mulyadi atau nama lengkapnya Dr. Seto Mulyadi SPSI MSI adalah seorang psikolog anak dan juga pembawa acara di era 90-an yang terkenal dengan tokoh Psikomo. Meskipun awalnya beliau ingin menjadi seorang dokter, siapa yang menyangka bahwa Kak Seto akhirnya berpindah haluan menjadi seorang psikolog yang membawa nama Kak Seto menjadi semakin terkenal oleh masyarakat Indonesia. Itu dia 5 jurusan psikologi yang terkenal versi Explore. Keren-keren banget ya, Polars. Menjadi mahasiswa psikologi, kamu pasti sudah banyak mendengar mitos-mitos yang kadang benar dan tidak jarang juga salah mengenai program studi kamu. Di segmen kali ini, Explore akan mengungkap mitos-mitos terkait psikologi nih, Polars.
Polars semua, jangan kemana-mana ya, tetap di-explore. Profesi psikiater sama dengan profesi psikolog. Sebenarnya, karir psikiater berlainan dengan psikolog ya, Polars. Psikiater serta psikolog mempelajari bagian pengetahuan yang berbeda. Psikiater merupakan lulusan dari sekolah pengetahuan kedokteran. Mereka belajar mengenai pengobatan pasien dengan medis, hingga psikiater dapat menyembuhkan pasien dengan resep obat. Hal ini berkebalikan dengan psikolog yang melakukan pendekatan yang lebih dalam dengan pasiennya melalui terapi dan lain sebagainya. Namun, tidak dengan menyembuhkan menggunakan resep obat. Seorang psikolog minimal harus lulusan pasca sarjana. Pernyataan tersebut belum pasti benar. Tetapi, bila Polars mempertajam pengetahuan mengenai psikologi, maka hal tersebut dapat benar-benar menolong perjalanan profesi kamu ke depannya. Ditambah, dalam kenyataannya sekitar 25% lulusan S1 psikologi meneruskan ke sekolah pasca sarjana loh, Polars. Tidak ada pekerjaan di bidang psikologi. Mitos ini pastinya salah besar, Polars. Lulusan S1 psikologi memang tidak disediakan menjadi seorang psikolog profesional. Jika dibandingkan, ini tentu berlainan dengan lulusan S1 pengetahuan keguruan yang pastinya dapat jadi guru. Tetapi, sarjana psikologi juga mempunyai peluang kerja yang lebih luas. Mereka dapat menjalani share karir yang terkait dengan psikologi. Beberapa contohnya seperti menjadi konselor profesi, administrasi pada divisi SDM, asisten periset, asisten laboratorium, analisis pekerjaan, serta menjadi penulis. Sarjana psikologi bisa langsung menjadi psikolog. Polars harus mendapatkan gelar doktor supaya bisa melalui profesi menjadi psikolog profesional. Tetapi di sejumlah negara, Polars bisa jadi psikolog sesudah menamatkan pendidikan master. Hal ini dikarenakan seorang psikolog harus melewati beberapa kursus terhitung pengawasan banyak pasien. Polars pun harus mendapatkan lisensi jika ingin menjadi psikolog profesional. Tugas psikolog tidak hanya mendengarkan. Beberapa orang bertanya-tanya kenapa ke psikolog harus membayar mahal, padahal hanya mengobrol. Faktanya, saat kamu bercerita, psikolog sebenarnya sedang merumuskan masalah kamu. Momen pertemuan dengan psikolog bukan sesi bercerita biasa, layaknya bercakap-cakap dengan teman. Saat bercerita, pada saat yang bersamaan sebenarnya psikolog berusaha memahami kamu dan memikirkan terapi atau bantuan yang dapat diberikan untuk menyembuhkan. Bagaimana, Polars? Kamu pernah tidak mendengar salah satu dari mitos-mitos tersebut? Sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa komen, like, dan share episode kali ini. Kemudian subscribe channel YouTube Suska TV Official ya. Go explore the world!